Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Saudaraku sebangsa dan setanah air, saya terpanggil untuk membicarakan hal yang berkaitan dengan adanya praktek RDAE, di mana di dalam YouTube itu beberapa orang datang ke tempat beliau dan mengadukan hal nasibnya, terutama berkaitan dengan rezeki dan penyakit. Dalam beberapa YouTube itu, salah satu mendapatkan rezeki agar hutang lunas adalah dengan melaksanakan ritual rendaman celana dalam. Begitu juga untuk menghilangkan penyakit, rendaman celana dalam, dikalungkan, atau kalau dalam proyek celana dalam dipukul-pukulkan. Proyek jadi milikku, pingin punya mobil, ambil celana dalam. Bahkan dia bilang mobil dia dapatkan mobil harga miliaran pakai celana dalam juga, jadi milikku. Saya cuma bertanya kepada saudaraku, teman-temanku, para jemaah, adakah nas Al-Quran atau hadis atau para ulama-ulama yang soleh menyatakan seperti itu? Monggo jawab, silakan sampaikan jawaban-jawaban saudara di YouTube saya ini. Atau masuk akalkah itu, rasionalkah itu, sesuaikah itu dengan teori-teori keumuman cara mendapatkan rezeki menurut teori-teori pengetahuan? Silakan. Nah, kalau teman-temanku sepaham dengan saya, tidak masuk akal, tidak sesuai dengan nas Al-Quran dan hadis, tidak ada petunjuk para wali-wali Allah, tidak ada petunjuk para ulama-ulama yang soleh, lalu ngapain datang ke situ? Ngapain kita datang ke situ? Sudahlah. Jika saudaraku mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah, rezeki masih seret, atau masih dalam keadaan susah, atau dalam keadaan usaha pingin menjadi kaya, sabarlah. Duduklah di maqam itu dulu. Karena sesungguhnya Allah mungkin sedang mempersiapkan saudara untuk menjadi orang yang lebih tangguh di dalam dunia bisnisnya. Atau saudara sedang mengalami musibah penyakit sebulan, 2 bulan, sabarlah. Nabi Ayub alaihi salatu wassalam sakit, bahkan ditinggalkan istri. Adakah rendaman celana dalam dibuat Nabi Ayub? Kalau tidak, lalu siapa yang mau dicontoh? Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasulullah yang sangat kaya, Umar bin Khattab, Abu Bakar, Utsman bin Affan, adakah mereka mendapatkan rezekinya miliaran rupiah, miliaran uangnya kalau dikonversi dengan kondisi sekarang ke Indonesiaan, pakai rendaman celana dalam? Mana? Saudara mau ngamalkan membaca Al-Quran tengah malam, bagus. Buat ta'ajub Allah, silakan. Lakukan. Amalkan. Tapi tolong dong, amalkanlah. Lakukanlah mengejar ridho Allah. Allah ridho nengok kita membaca Al-Quran. Allah senang lihat kita bangun tahajud tengah malam. Allah senang dengan kita bersedekah. Tetapi ketika sedekah itu digiring kepada RDAE, nah ini apa coba?
subuh 50.000 harus masuk ke rekening beliau, 100.000 misalnya, 1 juta. Sedekah tahunan, sedekah bulanan, sedekah Jumat, dan sedekah-sedekah lain yang tujuannya kepada RDAY. Ngapain orang diarahkan untuk bersedekah kepada sosok diri sendiri? Auzubillah. Aduh ya Allah, ada-ada aja ini ah. RDAY, saya ingatkan nih, hamba Allah sama saudara sesama muslim, saya ingatkan segeralah bertobat. Nanti musibah, ajab Allah bertambah banyak. Sekarang katanya orang sakit datang kepadamu, kamu suruh rendaman air. Apa kamu tidak sedang sakit? Apa tubuhmu tidak sedang sakit? Cuma karena jamaah aja nggak tahu. Auzubillah. Apa harus saya lihat dari sini? Tubuhmu mana-mana sakit? Auzubillah. Apa Allah yang nanti membukakan penyakitmu? Coba lihat di YouTube. Berapa banyak orang yang sudah mengamalkan ajaranmu, proyeknya, menurut ajaranmu, rendaman celana dalam, lalu disebut-sebutlah itu proyek dari milikku, proyek milikku. Lalu proyek itu milik orang lain. Masya Allah. Udahlah, Bu, yang datang-datang ke situ udahlah. Kalau mau pingin ketawa ya datang ke situ. Dengar cakap-cakapnya ketawa kekek. Ada celana dalam, ada apa namanya? BH, cerita BH, celana dalam, kekek. Ditunjukkan pula lagi celana dalam. Aduh, geram loh. Apa sih? Untunglah kamu RDAY tidak di Medan. Kalau di Medan habis loh. Habis. Di Medan ini nggak bisa aneh-aneh. Ada ustaz aneh-aneh gitu habis. Besok lebam. Atau tak ustaz, ada orang yang aneh-aneh begitu, besok hancur mukanya. Banyak cakap, cepak kata orang. Aneh, tidak aja kau buat kami bah. Kau tokoh-tokohi kami kata orang. Udahlah, jangan tokoh-tokohi lah. Udah. Kalau masih miskin, ya begitu, minta sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah tak sedekah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sengaja umat bersedekah kepadanya, tolak. Para wali-wali Allah itu tidak ada menyuruh supaya jemaahnya bersedekah kepada dia. Ada. Sa'labah berapa kali meminta rezeki kepada Rasulullah. Lihat Rasulullah, Sa'labah belum layak. Datang lagi Sa'labah, tengok Rasulullah belum layak. Datang lagi Sa'labah belum layak. Para wali-wali Allah itu, ya Allah, kalau dia mau mengolah umatnya, ya Allah, meledak meletup. Tapi para wali-wali Allah itu banyak yang kaya. Ciri kaya apa? Tidak meminta. Dalam RDY, Masya Allah. Kalau udah kau yang minta, masuk ke rekening ini. Kalau enggak keluar dari grup. Itu ciri-ciri masih miskin. Ya. Udah. Umat jangan datang. Udahlah umat. Mau keluar uang datang ke situ bawa uang, kirim rekening. Aduh. Enggak sesuai. Al-Islamu ilmiyun wa amalin. Islam itu ilmiah, rasional. Dan setelah ada amalan-amalan, ya ada rasional, dan lalu kan amalan itu diamalkan. Berzikir, dapatkan ridha Allah. Baca Quran,
supaya Allah ridho, qalbu kita tenang, pengobat hati. Kalau hatinya sudah terobati, maka beban batin itu ringan. Kalau sudah ringan beban batin, mau kita dalam keadaan susah, dalam keadaan penyakit ada, beban batinnya ada berkurang. Kalau batinnya sudah tenang, ya udah selesai. Ini kan yang datang kan beban batin berat kali. Bangun tengah malam untuk datang menghadap kepada Allah, menyerahkan diri persoalan kita kepada Allah, lalu kita serahin pada Allah supaya apa? Tenang batin. Tenang batin, selesai urusan. Kalau sudah batin tenang, maka menjalani hari-hari kehidupan kita akan enak. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ujian dan cobaan itu diberikan Allah kepada kita bukan untuk membinasakanmu. Oleh karena itu, terimalah ujian dan cobaan datang dari Allah, baik dalam bentuk kemiskinan, kekurangan sandang pangan, atau mendapatkan penyakit. Nah, itu harus diterima. Allah berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kita ini tidak akan beriman, tidak disebut beriman. Jangan sekali-sekali mengatakan kita beriman sebelum Allah uji iman kita. Jadi kalau Allah berikan kekurangan rezeki, penyakit dalam kerangka menguji iman kita, sedang diuji oleh Allah. Kalau orang yang sedang diuji oleh Allah, derajatnya mau naik ini, mau naik kelas. Orang yang diuji oleh Allah seperti kepompong. Dia mau menjadi kupu-kupu. Kepompong itu mau jadi kupu-kupu. Ketika dia menjadi kepompong, dia pingin keluar dari daun itu, pingin terbang. Kalau kita datang, kita gunting itu daun itu, dia nggak bisa jadi kupu-kupu, nggak bisa terbang. Tetapi begitu dia saat menjadi kepompong, dia berusaha terus bergerak sana, bergerak kemari, sakitlah, menderita, susah. Namanya pun sedang menghadapi ujian dan cobaan. Berat, stres, apa segala macam. Tetapi begitu selesai dia menghadapi ujian dan musibah itu, maka dia akan terbang. Menjadi kupu-kupu yang cantik berwarna-warni, dia terbang bersama Sang Pencipta. Dia menuju alam malakut, alam jabarut. Dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang yang sedang mengalami ujian dan cobaan. Karena itu bersyukurlah Anda dipilih oleh Allah menjalani ujian dan cobaan. Kita ini bersyukur dipilih oleh Allah sedang sengsara. Anda harus bersyukur dipilih oleh Allah sedang miskin, sedang rezeki serat. Syukur Allah memilihmu supaya Allah menyayangi kita. Itu tujuannya.